Ia bisa senang dan kaya di tempat yang tidak kekal, tempat yang susah, nikmatnya sementara dan pasti berakhir. Betul kan? Aneh kan? Kecuali kekayaan itu digunakan di jalan Allah, berarti nggak aneh. Kemudian berikutnya, kalaupun ada kesenangan, kebahagiaan dan ketenangan yang sementara di dunia ini, tentu dibayar dengan mahal, dengan bersusah payah mencari duit, harta, pangkat, jabatan, dan banyak susahnya. Adapun Allah menciptakan kesenangan, kebahagiaan, dan ketenangan yang kekal abadi di surga. Dunia adalah tempat ibadah, bersusah payah, dan tempatnya bercocok tanam. Di akhirat, surga tempat kita memetik hasilnya. Betul kan? Nah, itu manajemen hatinya agar kita bisa bersabar. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Apa kata Allah? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ada ulama lain mengatakan supaya mereka mengenalku. Jadi kita diciptakan oleh Allah bukan untuk mencari rezeki, bukan untuk mencari duit, bukan untuk bersenang-senang di dunia, tapi kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, untuk mengenalnya. Jadi jadikan setiap kegiatan, setiap pekerjaan bernilai ibadah. Paham, Bu? Setiap kesulitan bernilai menjadi amal ibadah. Setiap cobaan ujian menjadi ibadah. Coba pahamkan seperti itu, ya Bu ya. Nah, agar kita bisa bersabar ketika kesulitan menimpa kita. Persepsi kita, Bu, persepsi kita di hati kita, akal pikiran kita, oh ini cobaan, ini ujian. Nah, begitu. Ketika anak belum taat, suami belum taat, istri belum taat, persepsi di akal dan hati kita katakan dalam hati, oh ini merupakan cobaan ujian dari Allah. Nah begitu, setan menjauh itu nafsu jinak terkekang sehingga kita bisa bersabar dan menjadi ladang amal buat kita. Semua yang Allah tentukan, yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan, itu semuanya itu menjadi untuk ladang, pada akhirnya untuk menjadi ladang amal buat kita. Itu ibadah. Yang terakhir, Bu, dunia tempatnya bersusah payah karena tajalli atau penampakan atau perwujudan yang bersifat jalal, kebesaran, keagungan dan lain-lain. Di dalam dunia ini lebih banyak daripada tajalli atau penampakan, perwujudan yang bersifat jamal atau keindahan, kelembutan dan lain-lain. Oleh karena itu banyak tujuan kita tidak tercapai karena Allah mempunyai tajalli, ya, penampakan atau perwujudan dengan keagungan dan kebesaran Allah. Sedangkan tajalli yang bersifat indah dan bagus hanya sedikit di dunia. Nah, itu kan yang sifat 20 terangkum kepada dua yang pernah kita pelajari, ya kan? Nah, yaitu sifat jalalnya Allah dan sifat apalagi jalal dan jamal. Kalau jalal itu kebesaran, keagungan, nah siksaan, nah itu dia. Jadi yang nampak di dunia ini adalah sifat jalalnya Allah, kebesaran, keagungan, siksaannya yang nampak, kesulitan. Nah, Allah Maha memberikan kesulitan, Allah Maha menyiksa, ya Allah Maha memudorotkan. Itu yang nampak di dunia. Tapi kalau dia yang jalal ini sedikit, yang lebih tampak nanti di surga, keindahan. Apa keindahan? Kelembutan, yaitu diberi, disayang, ya, diberi kenikmatan dan sebagainya. Kemudian berikutnya, oleh karena itu banyak tujuan kita tidak tercapai karena Allah mempunyai tajalli dengan keagungan dan kebesarannya. Sedangkan tajalli yang bersifat indah dan bagus hanya sedikit di dunia. Bukan nggak ada, tapi sedikit. Kan kadang kita mendapat kenikmatan, kelezatan, ya kan? Nah, kemudian berikutnya, maka wajiblah kita mengenal Allah, baik pada waktu jalal, kebesaran, keagungan dan lain-lain. Ya Allah Maha menyiksa, Allah Maha mudaratkan, Allah Maha menyempitkan hambanya. Maupun pada waktu jamal, yaitu sifat keindahan, kelembutan, yaitu kita mendapat kenikmatan, kelezatan. Kita mengenal Allah pada waktu susah, begitu juga mengenal Allah pada waktu senang. Kita disebut orang awam bila hanya ingat dan mengenal Allah di kala senang. Bila tidak ingat Allah di kala senang dan susah, maka di bawah awam lagi. Orang yang mengenal dan dekat kepada Allah, ia akan ridho dan sabar dalam segala hal. Jadi ridho adalah mengucapkan alhamdulillah dalam segala hal.
Dikasih kesulitan, alhamdulillah. Masya Allah. Bisa bu kita bu. Dikasih kelapangan, alhamdulillah. Dua-dua alhamdulillah. Bisa bu. Besok ibu kalau disakiti orang, ya dibilang bodoh kau, alhamdulillah. Kalau ulama-ulama dulu gitu loh bu, benar. Masa usah bohong ya, astagfirullahaladzim. Ya. Ulama-ulama dulu, orang-orang soleh, dikasih sakit, alhamdulillah, betul kan? Ibu nggak tahu, bilang betul aja ya. Jadi ibu nggak tahu. Ya. Di Al-Hikamnya nanti ada nanti ini di hikmah berikutnya. Dikasih sakit, alhamdulillah. Kaki asam urat, alhamdulillah. Nggak ada duit, alhamdulillah. Banyak hutang, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Ini kata Imam Ibnu Athaillah ini. Ya, bukan kata Ustaz Tri. Saya kadang-kadang dikasih kesenangan, apalagi kegirangan sampai masuk paren kan, lupa daratan. Ya, jadi semuanya alhamdulillah. Ini pada hakikatnya kan dari Allah, ya kan? Ujian alhamdulillah. Bu, tengok bu, kenapa kita bilang alhamdulillah? Berapa banyak orang yang dikasih sakit, yang tadinya nggak pernah mengucapkan Allah menjadi mengucapkan Allah, yang tadinya nggak sholat menjadi sholat, betul? Yang tadinya nggak bagus doanya menjadi bagus doanya. Ya Allah, kakiku ya Allah, udah berbulan-bulan nggak bisa jalan, susah jalan, jadi bagus doanya. Jadi doa itu bagus ketika kita mendapat kesulitan. Kalau kita mendapat kelapangan kan asal aja doa kita, ya Allah beri aku sehat, ya Allah tunjukkan aku jalan, ya Allah beri aku sehat, ya main-main doa kita kan. Jadi Allah mengajari kita doa yang bagus ketika kita mendapat kesulitan hidup. Jadi sakit alhamdulillah. Jadi besok kalau ibu sakit ibu ya, alhamdulillah ya bu ya. Berat Ustaz, coba lah, belajar lah ya. Semuanya kan nikmat Allah. Itu setan menjauh, itu nafsu jinak. Anakku, kamu harus gini. Enggak pak, anak nggak mau gitu, melawan anak. Ya udah alhamdulillah dalam hati. Kita bisa bersahabat, tenang hati kita. Ya anak gitu kan juga ciptaan Allah, Allah yang buat, Allah yang menentukan, Allah yang mentakdirkan. Ibu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kan saya bilang kan. Oke, yang terakhir hadis Nabi. Pas terakhir hadis Nabi nih. Oke, Rasulullah SAW bersabda, sungguh amat menakjubkan urusan orang mukmin. Tengok bu, apa kata Nabi? Sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang yang mukmin. Kita ini mukmin, orang yang beriman. Jika dia mendapat kegembiraan, maka dia bersyukur dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika mendapat kesusahan, maka dia bersabar dan itu merupakan kebaikan baginya. Tengok kan bu, riwayat Muslim, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Kalau mendapat kebaikan dia bersyukur, mendapat kesulitan dia bersyukur. Dua-dua kan baik kan kata Nabi kan. Ya, jadi jangan beranggapan bahwasanya ya sakit, nggak ada duit, anak belum taat, istri belum taat, itu merupakan azab, merupakan malapetaka, kayak kehancuran. Jangan ya. Itu image kesan yang buruk itu. Makanya persepsi kita dalam akal pikiran kita, oh ini baik. Ya, keburukan itu. Begitu sehingga kita bisa bersabar. Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Jadi kalau hikmahnya yang ke-31 ini, lihat bu lagi bu, balik ke awal. Ya, jam 6. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah, Masya Allah nikmatnya banyak berilmu kita ya. Syekh Al-Imam, ini hikmah yang ke-30 nanti bisa diambil di depan ibu ya. Apa? Syekh Al-Imam hikmah yang ke-31 ini, Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam, kalau hikmahnya, jangan engkau tengok lagi bu, biar paham. Jangan engkau merasa heran dengan terjadinya kesukaran dalam dunia ini. Paham bu? Jangan heran. Loh kok begini ya? Kok begitu hidupku ya? Ustaz, kok ya Allah na'udzubillah ada jemaah saya ya, semoga mereka yang Allah merahmati dan meridhoinya. Ustaz, kok hidup dia pakai kok enggak ridho dia. Kok hidupku ini Ustaz penuh dengan cobaan aja. Kok dapat kesulitan aja Ustaz. Ya Allah, buruk sangka dia kepada Allah, na'udzubillah. Jangan ya. Ini kata Imam ini. Jadi belum tamat dia mengaji sama saya itu. Ini kata Imam ya. Maunya sampai tamat lah ngaji itu ya, diamalkan ya. Jangan engkau merasa heran dengan terjadinya kesukaran di dunia ini. Selama engkau masih berada di dunia ini, jangan heran ya.
Karena dunia hanya akan menampakkan apa yang mesti ditampakkannya. Apa yang mesti ditampakkan dunia? Kesulitan, kepahitan hidup, kesusahan. Itulah keaslian dunia. Kapan nanti nggak ada itu semua? Disur, Ibu payah kali bilang enggaknya. Masuk surga aja payah ibu. Tinggal bilang enggak gitu. Di surga. Oke, silakan mungkin akan berdiskusikan atau ditanyakan sebelum kita doa. Masih jam 6, ya kan berubah. Alhamdulillah, nikmat kali ya. Kau bayangkan bu, mulai enggak manajemen hati. Kayak mana bu rasanya bu? Aduh, merepet aja, marah aja. Ya Ustaz ya, enggak ridho. Ini bu uang belanja 10.000. Apa? 10.000? Oh, kamu merokok aja kamu. Oh, bilang kau semua suami. Merokok kok bisa? Uang belanja 10.000. Marah jadi-jadinya. Itu kalau nggak belajar manajemen hati. Kalau udah belajar kan, oh 10.000 ya pak ya. Oh iya nggak apa-apa. Hanya bisa alhamdulillah pintar ibu ya. Alhamdulillah. Udah masuk kaji itu kan. Alhamdulillah. Iya. Siang makan, waktunya makan. Loh, mak kok hanya masak air aja? Abang belanjanya 10.000. Semana aku masak nasi. Apa yang dapat 10.000? Oh iya, besok papa tambahin lah. Tinggal gitu aja kan. Jadi nggak perlu merepet ya. Nah, jadi hati suami kita itu digerakkan, disadarkan bahwa 10.000 zaman sekarang nggak bisa beli beras, nggak bisa beli ikan. Mana pula 10.000? Bapak aja merokok aja beli 10.000, ya kan bu? Jadi bu nggak usah merepet bu, nggak usah marah-marah begitu. Apa 10.000? Kan cukup? Nggak perlu gitu ya. Oh iya, makasih alhamdulillah, ya kan? Kepahitan itu kan. Alhamdulillah, itu aja. Kenikmatan, alhamdulillah. Baik, yang tanya, silakan. Ada? Alhamdulillah. Like kan? Alhamdulillah. Udah paham semua. Namanya kalau kita mengaji pakai materi seperti ini, ya cepat pahamnya. Betul kan bu? Nanti di rumah nanti dibaca lagi. Kalau nggak paham, masih ada yang ragu atau kesulitan, nah yang akan datang ditanyakan atau bisa di WA. Ya. Oke, kita doa ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah lagi kan. Alhamdulillah. Ini gara-gara Halimah bin Athaillah ini ya. Ya alhamdulillah. Oke, astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi fi ni'matihi wa yakfi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu ya Allah. Dengan wasilah keberkahan mulia Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat. Ampuni ya Allah dosa orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Allah yang minkum wal amwat. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami yang saleh dan saleh. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, tuntun hati kami agar bisa taat kepadamu, istiqomah taat kepadamu ya Allah, agar bisa selalu mengingat, agar bisa selalu berselawat kepada Rasulmu ya Allah. Ya Allah, bila di antara kami, keluarga kami, jemaah ini ada yang sakit, mohon ya Allah, sembuhkan ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Bila ada yang mendapat kesulitan hidup, mohon ya Allah mudahkan kesulitannya ya Allah. Ya Allah, mohonlah ya Allah, sampaikan kami ya Allah, sampaikan kami ya Allah pada bulan Ramadan nantinya ya Allah. Mudahkan kami ya Allah menjalankan puasa-puasa kami ya Allah. Terima ya Allah puasa ibadah Ramadan kami ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, tolong ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit hati ya Allah.
agar kami bisa dekat dan mengenal serta mencintaimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang belum mendapatkan hikmah yang ke-30 bisa diambil. 30 alhamdulillah. Iya, tadi enggak ada. Iya, kasih Pak Adi ya. Ya, semoga Allah membalasnya dengan jemaah ini. Amin. Allahumma shalli. Yang 30 udah ada? Udah. Allahumma shalli.